Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia Wafik Azizah, NIM 2411191 dari kelas PBIA Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Morphology and Syntax, yaitu mengenai sintaks. Di video ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, what the syntax rules do. Yang kedua, what grammatically is not based on. Yang ketiga, sentence structure. Yang keempat, constituent and constituency test. Yang kelima, syntactic categories. Yang keenam, lexical categories. Dan yang ketujuh, functional categories. Nah, seperti yang sudah kita diskusikan di minggu lalu, di mana kita telah membahas sintaks secara general atau secara umum. Jadi saya akan kembali mengutarakan apa itu sintaks. Jadi sintaks itu adalah salah satu ilmu di dalam bahasa, di mana di dalam sintaks ini kita akan mempelajari dan mengetahui bagaimana sih proses atau penggabungan kata-kata dapat menjadi frasa dan frasa dapat menjadi kalimat. Nah, tapi apakah itu saja yang akan kita pelajari di sintaks? Tentu saja tidak. Nah, jadi kita langsung saja melangkah ke poin pertama. Jadi poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai what the syntax rules do. Jadi apa saja yang bisa atau dapat dilakukan oleh sintaks. Nah, jadi yang pertama, sintaks itu dapat membentuk urutan kata yang benar di dalam kalimat. Nah, maksud dari yang benar di sini itu adalah sesuai dengan tata bahasa. Tata bahasa yaitu sesuai dengan grammar. Nah, di mana pada umumnya kita telah mengetahui bahwa kalimat yang baik dan benar itu apabila di dalam kalimat sudah terdapat minimal pola S, P, O, di mana S itu sebagai subjek, P itu sebagai predikat yang merupakan V atau verb, kata kerja, dan ada objek. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Ada kalimat the president nominated a new supreme court justice. Nah, pada kalimat ini tuh sudah termasuk kalimat yang baik, yang dimana kalimat ini sudah sesuai atau membentuk urutan kata yang benar sesuai dengan pola SPO tadi. Dan kalimat ini juga sudah terbentuk dari pola SPO tadi. SPO tersebut di mana di dalam kalimat ini the president berperan sebagai subjek, nominated itu adalah merupakan predikatnya atau kata kerjanya, sedangkan a new supreme court justice-nya itu adalah merupakan objek. Jadi dapat kita ketahui bahwa kalimat ini sudah merupakan kalimat yang benar karena sudah mengandung minimal pola SPO. Nah, yang kedua, sintaks itu dapat mendeskripsikan hubungan antara arti kalimat dengan susunan kata. Nah, maksud dari pernyataan ini adalah di mana dengan sintaks kita tuh dapat mengetahui bahwa urutan suatu kata di dalam kalimat itu sangat mempengaruhi makna atau arti dari kalimat tersebut secara keseluruhan. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Yang di sini saya ada dua kalimat sebagai contoh. Yang pertama ada kalimat I mean what I say. Nah, kalimat yang kedua I say what I mean. Nah, dari kedua contoh kalimat ini pasti sudah dapat kita ketahui bahwa kalimat ini perbedaannya itu hanya dalam urutan penempatan mean, kata mean dengan kata say. Nah, tapi kita ketahui juga, dapat kita lihat juga bahwa arti atau pemaknaan dari kedua kalimat ini sangat jauh berbeda, di mana kalimat pertama I mean what I say itu berarti saya memikirkan apa yang saya katakan, sedangkan kalimat kedua memiliki arti saya mengatakan apa yang saya pikirkan. Nah, jadi bisa kita lihat dengan jelas di sini bahwa penempatan urutan di dalam kalimat itu memang sangat mempengaruhi arti dari kalimat tersebut. Yang ketiga, sintaks itu dapat menentukan hubungan tata bahasa di dalam kalimat. Nah, maksud dari ini adalah di mana setiap kata di dalam kalimat itu akan memiliki perannya masing-masing. Nah, jadi dengan ini kita dapat mengetahui informasi mengenai siapa yang melakukan apa kepada siapa di dalam kalimat. Nah, hal ini itu akan kembali merujuk kepada SPO yang sudah kita jelaskan seperti sebelum-sebelumnya.
Nah, di mana tentunya hal ini juga dapat memudahkan kita untuk memahami kalimat secara jelas. Nah, kita contohnya di sini ada dua kalimat. Yang pertama, your dog chase my cat. Yang kedua ada kalimat my cat chase your dog. Nah, di sini kan dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan di kalimat pertama dan kalimat kedua, di mana kalimat pertama itu yang berperan sebagai subjek itu adalah dog, sedangkan di kalimat kedua yang berperan sebagai subjek itu adalah cat-nya. Nah, jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, di dalam sintaks itu setiap kata memiliki perannya masing-masing. Jadi seperti yang contoh kalimat yang tadi sudah saya sebutkan, di mana di kalimat pertama your dog itu berperan sebagai subjek, lalu chase berperan sebagai predikat, dan my cat berperan sebagai objek. Jadi masing-masing kata di dalam kalimat itu memiliki perannya masing-masing. Apakah dia sebagai subjek itu orang yang melakukan sesuatu, ataukah dia sebagai predikat, yaitu kata kerja. Kata kerja itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh si subjek, dan juga predikat itu objek maksud saya, dan juga objek yaitu sesuatu yang dikenakan predikat atau sesuatu yang dikenakan aksi. Nah, selanjutnya sintaks itu dapat menentukan batasan-batasan yang harus dipatuhi kalimat. Nah, maksudnya di sini adalah batasan-batasan yang dimaksud di sini adalah aturan-aturan di dalam grammar, di mana seperti yang sudah kita ketahui, grammar itu memang merupakan seperti seperangkat aturan yang kita gunakan di dalam bahasa agar kalimat menjadi lebih baik dan mudah dipahami maknanya. Nah, jadi dengan mematuhi batasan-batasan di dalam kalimat atau dengan kita sebut grammar tadi, pasti kita akan membuat suatu kalimat yang baik sehingga kalimat tersebut dapat dipahami maknanya secara utuh. Nah, yang terakhir, sintaks itu dapat menghindari yang namanya ambiguitas. Nah, apa sih ambiguitas itu? Jadi ambiguitas itu adalah sesuatu yang memang dapat diekspresikan melalui berbagai penafsiran. Nah, jadi memang memiliki multiple meaning. Nah, jadi ambiguitas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya lexical ambiguity, yang kedua ada namanya structural ambiguity. Nah, lexical ambiguity ini adalah keambiguan yang timbul karena suatu kata memang memiliki beberapa makna. Nah, contohnya dalam kalimat they went to the bank. Nah, dalam kalimat ini kata bank itu ambigu. Nah, kenapa ambigu? Karena di dalam kalimat ini bank itu dapat dimaknai sebagai tepi sungai dan juga dapat dimaknai sebagai lembaga keuangan. Nah, jadi itulah yang namanya lexical ambiguity, di mana suatu kata itu memang pada dasarnya memang memiliki makna yang sama. Nah, lalu yang kedua ada namanya structural ambiguity. Nah, structural ambiguity ini adalah keambiguan yang terjadi karena komponen kata-kata atau kalimat itu memang dapat dikombinasikan dengan lebih dari satu cara. Nah, jadi di sini contohnya kita punya contoh kalimat an antique desk suitable for lady with thick legs and large drawers. Nah, dalam kalimat ini dapat muncul dua pengertian, di mana kita dapat merujuk thick legs and large drawers. Di sini tuh dia merujuk ke mana? Merujuk ke lady-nya ataukah merujuk ke antique desk-nya? Nah, maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ambiguitas itu dapat terjadi karena yang pertama memang ada multiple meaning, yang kedua kurangnya informasi. Nah, apa maksud kurangnya informasi? Maksud kurangnya informasi itu seperti pada yang pertama, pada lexical ambiguity, di mana terdapat contoh kalimatnya yang they went to the bank. Nah, di sini kan terdapat dua makna, di mana bank di sini bisa berarti tepi sungai ataukah yang dimaksud itu adalah lembaga keuangan. Nah, kalimat ini akan tidak menjadi ambigu lagi apabila
ditambahkan informasi tambahan di dalam kalimat tersebut. Jadi misalnya memang kalimat tersebut kita gunakan atau kita maknai untuk lembaga keuangan, jadi bisa kita tambahkan informasi tambahan seperti they went to the bank to save the money. Nah, jadi kan save the money sudah pasti itu akan ke lembaga keuangan, bukan ke tepi sungai. Nah, selanjutnya kita akan membahas poin kedua, yaitu what grammatically is not based on. Nah, jadi pada poin ini seperti yang sudah saya jelaskan di penjelasan sebelumnya, mungkin dapat terlihat bahwa gramatikal itu memiliki peran yang sangat penting di dalam sintaks, di mana gramatikal yang dapat membentuk struktur kalimat yang baik itu akan mempengaruhi makna kalimat tersebut juga. Jadi struktur kalimat yang baik akan memiliki makna yang baik pula. Nah, namun sebenarnya gramatikalitas atau gramatikal itu dan kebermaknaan atau meaning itu bukanlah hal yang sama. Nah, karena gramatikal itu lebih berfokus kepada apakah sebuah kalimat itu tersusun sesuai aturan kebahasaan atau tidak. Nah, jadi berarti hal ini gramatikal itu tidak memandang atau tidak bergantung kepada kebenaran di dalam kalimat, asalkan kalimat yang ia susun atau kata-kata yang ia susun menjadi sebuah kalimat itu sesuai dengan aturan, maka itulah grammar, itulah gramatikal. Dia tidak memandang apakah makna kalimat tersebut sudah baik atau sudah dapat diterima, sudah dapat menyampaikan pesan atau tidak. Oke, selanjutnya adalah penjelasan mengenai poin ketiga, yaitu mengenai sentence structure. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan di dalam sintaks, kita ini akan mempelajari bagaimana proses pembentukan atau penggabungan kata-kata menjadi frasa dan frasa menjadi kalimat. Nah, di mana berarti sebuah kalimat itu tersusun dari gabungan beberapa kata atau frasa. Nah, kita juga telah mengetahui bahwa kalimat yang memiliki struktur yang baik itu minimal haruslah memiliki pola kalimat SPO. Nah, namun di dalam membedah kalimat di dalam sintaks ini, kita tidak akan membagi atau membedah kalimat ini berdasarkan dari SPO tadi, tapi kita akan membedah kalimat di dalam sintaks itu menggunakan masing-masing part of speech dari kata-kata yang membangun kalimat tersebut. Nah, jadi part of speech yang seperti sudah kita ketahui yaitu seperti ada noun, ada verb, ada adjective, adverb, determinant, dan lain-lain. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Di sini kita punya kalimat dengan pola determinan noun, verb, determinan, noun. Nah, jadi kalimatnya seperti ini. The child found a puppy. Nah, bagaimana kalimat ini kita bedah di dalam sintaks? Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, kita akan menggunakan yang namanya part of speech dari masing-masing kata tersebut. Nah, jadi di dalam sintaks ini kita itu akan membedah kalimat menggunakan yang namanya tree structure, atau itu seperti pohon-pohon atau akar-akar. Jadi kita akar-akarkan. Nah, kita akarkan seperti apa? Seperti yang sudah saya bilang tadi, kita akan akarkan menurut part of speech dari masing-masing katanya. Nah, jadi seperti kalimat tadi, kalimat the child found a puppy. Di sini pertama kalimat ini kita perkecil dulu, kita bedakan menjadi dua grup. Yang pertama ada the child, yang kedua found a puppy. Nah, di sini the child di sini berperan sebagai noun phrase atau bisa juga sebenarnya disebut sebagai subjek. Nah, lalu found a puppy di sini berperan sebagai predikatnya. Nah, lalu setelah kita bagi menjadi dua, the child dan found a puppy, kita bedah lagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi, di mana di sini found a puppy masih bisa dibagi atau dibedah atau kita bagi menjadi bagian atau unit yang lebih kecil lagi, di mana kita membaginya itu found dan a puppy. Nah, di mana found di sini merupakan verb dan a puppy di sini merupakan objek. Nah, setelah sudah terbentuk beberapa unit,
Jika masih bisa kita bagi menjadi unit yang lebih kecil lagi, maka harus kita bagi menjadi unit yang lebih kecil lagi. Nah, di step terakhir ini di mana kata-kata yang menyusun kalimat ini akan kembali ke bentuk atau template semulanya, pola semula yang sudah kita tentukan, di mana yang membangun kalimat ini itu ada determinan noun, verb, determinan noun. Nah, jadi dapat kita lihat di sini the child found a puppy. The itu merupakan determinan, child di sini merupakan noun, found di sini merupakan verb, lalu merupakan determinan, dan puppy merupakan noun. Nah, jadi setelah kita tahu masing-masing part of speech-nya, kita bisa menaruhnya di dalam structure tree tadi. Nah, jadi nanti akan saya lihatkan gambarnya bagaimana kalimat the child found a puppy ini kita tuliskan atau kita gambarkan di dalam structure tree. Selanjutnya yaitu poin keempat, constituent and constituency test. Nah, apa sih itu konstituen? Jadi konstituen itu adalah kelompok atau bagian alami atau unit di dalam sebuah kalimat yang berfungsi sebagai unit tunggal dalam struktur hierarki. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan apakah kalimat tersebut konstituen atau tidak. Nah, yang pertama itu dengan yang namanya tes berdiri sendiri. Nah, maksud dari tes berdiri sendiri ini adalah dimana apabila sekelompok kata di dalam kalimat itu dapat berdiri sendiri, maka kalimat tersebut itu merupakan konstituen. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan tes penggantian dengan kata ganti. Nah, apabila sekelompok kata atau beberapa kata di dalam kalimat dapat digantikan dengan kata ganti dan tidak merubah arti dari kalimat tersebut secara keseluruhan, nah, maka kalimat tersebut juga termasuk dengan konstituen. Nah, lalu yang ketiga ada namanya tes bergerak sebagai suatu unit. Nah, maksudnya di sini adalah tesnya itu adalah dengan apabila sekelompok kata dapat dipindahkan, maka kalimat tersebut itu konstituen. Nah, apa sih maksudnya dipindahkan di sini? Jadi apabila di kalimat ini sekelompok kata itu dapat dipindahkan, misalnya yang sebelumnya sekelompok katanya itu di belakang dipindah ke depan dan yang di depan itu pindah ke belakang, maka apabila ia masih tetap dapat membuat atau membentuk kalimat yang memiliki makna ataupun memiliki makna yang sama seperti kalimat sebelumnya, maka kalimat tersebut juga termasuk konstituen. Nah, dengan kita mempelajari konstituen ini, nah kita dapat mengetahui bahwa ternyata kalimat itu tersusun dari yang namanya rangkaian konstituen. Nah, selanjutnya poin kelima yaitu mengenai sintaktik kategoris. Nah, jadi apa sih itu sintaktik kategoris? Jadi sintaktik kategoris itu adalah suatu kategori yang dapat menggantikan suatu kata tanpa kehilangan tata bahasanya. Nah, jadi ada beberapa sintaktik kategoris seperti noun phrase, verb phrase, prepositional phrase, adjective phrase, dan adverb phrase. Nah, yang pertama ada noun phrase. Noun phrase itu adalah noun yang diikuti atau yang biasanya penggunaannya itu disertai dengan yang namanya determiner. Determiner itu adalah seperti dan the. Nah, jadi noun phrase di sini itu dapat berfungsi sebagai subjek atau objek di dalam kalimat. Contoh dari noun phrase itu seperti the doctor, a mother, John, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada yang namanya verb phrase. Nah, jadi verb phrase ini adalah verb atau kata kerja yang disertai atau biasanya diikuti dengan penggabungan kata kerja bantu atau auxiliary verbs. Nah, di mana verb phrase di sini dia berfungsi sebagai predikat di dalam kalimat. Nah, contohnya tuh seperti bla 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 is writing atau bla 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 must call. Nah, selanjutnya ada prepositional
phrase. Jadi prepositional phrase di sini berfungsi sebagai penjelas objek frase preposisional. Nah, di mana prepositional phrase di sini terdiri dari preposisi dan objek preposisi yang akan menjadi yang di dalam kalimat ia akan berperan sebagai kata benda atau kata ganti. Nah, contoh dari prepositional phrase adalah in the park, on the roof, with a bla 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 dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada yang namanya adjective phrase. Nah, jadi adjective phrase ini berfungsi menjelaskan noun atau noun phrase. Nah, adjective phrase ini merupakan kata sifat yang diikuti dengan penggunaan modifier serta determiner. Nah, selanjutnya yang terakhir ada yang namanya adverb phrase. Nah, jadi adverb phrase itu adalah sekelompok kata yang terdiri dari adverb dengan qualifier seperti to, very, so, enough, dan lain-lain. Nah, adverb phrase ini juga bisa didefinisikan sebagai kelompok kata seperti prepositional phrase namun berfungsi sebagai adverb di dalam kalimat. Nah, contohnya itu seperti very quickly, at home, extremely slowly, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang poin ke-6 ada lexical categories. Nah, lexical categories ini adalah kategori yang memiliki jenis arti tertentu yang terkait dengan artinya. Seperti yang sudah kita ketahui, di sini tuh di sini itu merupakan part of speech seperti noun, verb, preposition, adjective, dan adverb. Nah, di mana noun itu seperti yang sudah kita ketahui merupakan kata benda, orang atau tempat. Verb itu merupakan kata yang merujuk kepada tindakan, peristiwa atau suatu keadaan. Preposisi itu menunjukkan preposisi atau contohnya seperti di atas, di bawah, di samping, di antara. Lalu ada adjective yang merupakan kata sifat atau kualitas, dan ada adverb yang merupakan keterangan tempat, waktu, dan cara. Nah, selanjutnya ada poin terakhir, functional categories. Jadi functional categories ini adalah kategori yang memiliki fungsi tata bahasa yang lebih memiliki fungsi tata bahasa daripada makna. Nah, di sini functional categories itu ada yang namanya determiner dan juga ada auxiliary verbs. Nah, determiner ini merupakan kata tunjuk di mana dia itu menentukan sesuatu itu terbatas atau pasti. Nah, dia itu biasanya contohnya seperti sebuah atau itu, ini merupakan kata tunjukan, jadi kayak gitu. Nah, lalu yang terakhir ada auxiliary verb. Nah, auxiliary verb ini merupakan kata bantu seperti have, was, is, dan lain-lainnya. Nah, jadi sekian pembahasan dari saya mengenai materi sintaks A. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan di dalam penjelasan saya, karena yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang kurang datangnya dari manusia. Terima kasih banyak telah menonton penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.